baru ke Jessica dan Vincent. Begitu ya teman-teman. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi singkat cerita, Mas sudah cerita panjang ya. Jadi singkat cerita sebenarnya Vincent sama Jessica ini sudah punya 2 anak. Dan kemudian ingin lagi 1. Nah kebetulan pada saat ingin lagi 1 ini Jessica udah di usia 36 tahun. Benar ya Jess? Bukan 26 ya? 3. Oh 27. 36 tahun. Jadi 36 tahun ini menunjukkan bahwa ada resiko. Kita tahu bahwa semakin lanjut usia wanita di atas usia 35, kemungkinan untuk melahirkan bayi yang cacat secara kromosom itu lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan ketika di atas usia 35, chance of getting pregnant, mendapatkan Down syndrome misalnya, itu hampir 2-3 kali lipat dibandingkan di bawah usia 35. Jadi salah satu tujuan dari kehamilan Jessica yang sehat ini adalah kita mau dari awal kita melihat apakah secara genetik embrio ini normal atau tidak. Nah, di Morula IVF Surabaya kita memiliki teknologi yang kita sebut sebagai PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Unable Lady, di mana embrio itu sebelum kita transfer, kita cek dulu secara genetik apakah dia cacat atau tidak. Dia bisa euploid, aneuploid atau mozaik. Dan kebetulan Jessica bersama Vincent, sebenarnya mereka berdua mungkin nggak susah untuk hamil secara alami ya, tapi keinginan untuk memiliki anak yang sehat dan less risk, mengurangi resiko ini, kemudian kita fasilitasi dari mulai dari Surabaya untuk melakukan PGTA tadi. PGTA ini merupakan bagian dari IVF, bagian dari bayi tabung. Walaupun kita tahu tidak semua mungkin teknologi ini dimiliki oleh klinik bayi tabung yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kemarin dapat 5 embrio. Dapat 5 embrio, di mana yang 1 embrio ini memang aneuploid atau cacat, yang 4 kebetulan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, kita juga ini di atas rata-rata, ya, rata-rata biasanya di atas usia 35, mungkin dari 5 kita cuma dapat 2 atau maksimal 3. Pada Vincent dan Jessica, kita dapat 4 euploid embrio. Dan kemudian Jessica Vincent pilih embrio mana yang mau di-transfer. Kita transfer 1 embrio dan kemudian hamil sampai saat ini. Nah, jadi perjalanannya ini dimulai pada bulan Februari. Pada bulan Februari, kemudian kita lakukan embryo transfer di bulan Maret, ya. Kemudian sekarang sudah hamil, sudah hampir trimester 2, ya, hampir trimester 2. Tadi barusan USG, ya, sudah kelihatan kepala, kaki, tangan, dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini kehamilannya dari sisi kandungan baik-baik dan sehat-sehat. Doain juga supaya terus hamil ini sehat sampai lahiran sampai seterusnya. Oke, mau langsung ke Junda dan Vincent pasti ya. Kalau gitu kasih sambutan dulu sebelum nanti kita lempar tanya jawab. Silakan. Mau dietnya dulu? Oh, bapaknya dulu silakan. Pantun, pakai pantun. Selamat sore semuanya teman-teman wartawan yang baik hati dan budiman, serta senyumnya manis dan rajin menabung. Turunin dong ya. Gimana kabarnya semua baik-baik ya? Terima kasih sudah mampir ke sini untuk dengerin sedikit cerita kebahagiaan kami. Jadi saat ini seperti yang Dokter Benny bilang, saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Dan ya prosesnya lancar. Kami hamil dengan proses bayi tabung atau yang disebut IVF. Dan ya ini merupakan pengalaman luar biasa ya buat kita berdua, karena melewati setiap langkahnya itu luar biasa sekali, dengan rasa syukur, dengan proses yang lumayan ini ya kita terus berdoa, dan ternyata Tuhan juga punya jawaban yang indah dan baik buat kita berdua. Kita diberikan apa sebutnya cabang bayi ya, kalau belum anugerah ya, kita diberikan kehamilan ketiga ini. Dan saat ini keadaannya juga sehat, sesuai.
Jadi ya kita senang banget, happy gitu. Dan ya semoga proses kehamilan ini bisa berjalan lancar, sehat sampai melahirkan nanti. Semoga bisa menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi yang terbaik lah buat dirinya nanti gitu. Ada tambahan dari Papa Vincent? Tapi yang pasti proses ini kan mungkin tidak akan tercapai kalau dokternya nggak jago ya. Jadi terima kasih juga aku mau ucapin buat Dokter Benny, buat Morula IVF Surabaya, buat Morula IVF Indonesia, buat semuanya yang membantu proses ini selancar ini dan semenyenangkan ini gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Siap, langsung tanya jawab aja, boleh? Boleh. Siapa yang mau bertanya, saya kasih mic-nya. Oke mas. Terima kasih Jess, terima kasih dokter. Untuk dokter dulu kali ya, dok. Apakah ada kan banyak ada beberapa yang melakukan bayi tabung, cuman akhirnya mungkin ada kendala-kendala sama perkembangan anaknya. Nah, bagaimana sih dok untuk supaya orang-orang yang pengen mempunyai bayi tabung tapi benar-benar sehat gitu loh, sehat sampai dia lahir, sampai dia besar pun dia tetap sehat. Nah, buat Jessica ada nggak sih perbedaan saat hamil kedua dan pertama dan kedua dengan hamil bayi tabung ini? Terima kasih. Ya saya jawab dulu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kalau orang hamil bayi tabung nanti anaknya kenapa-kenapa, ini sebenarnya mitos. Justru dengan bayi tabung kemungkinan anak kenapa-kenapa itu akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pada saat proses bayi tabung itu kita melakukan seleksi dulu. Sedangkan kalau tidak bayi tabung kan seleksi alam nih, kita nggak tahu jadi apa gitu. Jadi sebaiknya diluruskan. Kenapa kok bayi tabung itu anaknya menjadi kenapa-kenapa? Itu karena mungkin usianya sudah tua, orang yang sudah susah gitu ya. Tapi dengan teknologi PGT-A tadi, itu justru sebaliknya. Kita sudah 98 to 99% sure, yakin, 98 sampai 99% yakin bahwa baby ini secara genetik normal. Jadi yang Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome, Child syndrome yang banyak itu sudah kita seleksi dulu 98 to 99%. Sehingga justru sebaliknya, kalau kita melakukan IVF dengan PGT-A, resiko kejadian anaknya tadi cacat kromosom itu sangat minimal, sangat kecil gitu. Jadi pesan saya adalah cobalah untuk mencari tempat klinik yang memang sesuai, yang cocok untuk Anda, dan program yang menurut dokter tersebut cocok untuk Anda gitu. Karena memang teknologi saat ini sudah sangat maju dan di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi kalau menurut saya jauh-jauh untuk mencari ke luar negeri gitu ya. Ini contohnya Jessica sama Vincent aja kemarin waktu oplas hidung ke Korea, tapi IVF-nya di Indonesia. Nanti boleh tanyain kenapa kok dia pilih di Indonesia gitu ya. Monggo, silakan. Yang tadi kalau yang kedua apa? Tentang perbedaan hamil anak pertama, kedua, dan ketiga, bedanya apa? Gitu ya. Tapi dok sebentar, untuk untuk bayi tabung sendiri, itu usia berapa sih dok maksimal? Nggak ada usianya. Pasien saya kemarin usia 47 itu masih IVF. Kebetulan mereka belum punya baby ya, belum punya baby. Jadi nggak ada maksimalnya. Sejauh sel telur dan sel spermanya ada. Karena di Indonesia belum boleh pakai sel sperma atau sel telur orang lain. Kalau di luar negeri sudah boleh. Donor, sperm donor. Jadi kalau ingin ganteng kayak Vincent, cantik kayak Jessica gitu, pinjem donor gitu. Gak boleh, di Indonesia gak boleh. Dan itu kita harus memakai sperma dan telur dari pasangan suami istri yang sah. Oke. Ya Kak, untuk perbedaan masa trimester pertama gitu ya, yang ngidam-ngidam gitu,
Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin apa ya, berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak bed rest, istirahat di tempat tidur, soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu, karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu, yang kali ini lebih sensitif gitu. Ya, sih. Tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih perlu ekstra gitu nggak? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu, kayak justru jadi apa ya, jarang minta apa-apa ya. Jadi lebih ke makanan yang nggak bikin cepet enak atau mual sebenarnya. Jadi yang berat-berat mungkin dihindari, dan yang ringan-ringan tapi sering makan kayak gitu. Karena biasanya kalau dia yang sama baby down seporsi bisa habis. Mual ya paling mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah lagi. Nah kali ini makan setengah muntah. Jadi itu kita juga konsultasi sama dokter Benny, dan alangkah baiknya ya kita makan, dia makan tapi dikit-dikit tapi sering, dan cari makanan yang memang makanan yang nggak terlalu ya berminyak atau yang bikin enak atau mual kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau buat makanan yang ekstra-ekstra mungkin yang dimaksud dengan kayak dibutuhkan buat nutrisi atau enggak, itu sih enggak, karena so far sih bayinya, embrionya itu sehat. Jadi ya makanan juga kita jaga sih, jangan terlalu yang berlemak atau yang enggak sehat. Jadi lebih ke buah, juga masakan di rumah dibandingin kita beli di luar gitu sih. Siap, siapa lagi? Ini nggak ada yang mau nanya hasil USG tadi nih. Iya, udah kelihatan monasnya atau gimana? Ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Hashim dari disway.id. Saya mau bertanya sama Jessica Iskandar. Kak, kenapa sih akhirnya Jessica Iskandar ini memutuskan untuk mengandung kembali gitu setelah sudah punya anak dua? Apa yang faktor pertimbangannya yang akhirnya memutuskan, oh oke deh, di anak ketiga ini saya ingin mengandung lagi gitu. Terus untuk dokter, mungkin dokter apakah untuk program bayi tabung ini di usia 40 tahun ke atas itu apakah memang masih dikatakan aman untuk mengandung, dokter? Mengingat usia kan mempengaruhi kandungan juga gitu, dokter. Terima kasih. terima kasih dari kakakdisway.com. Apa? Disway.id. Jadi menjawab pertanyaan mengapa ingin hamil lagi, karena ingin punya bayi yang sionya naga ya. Awalnya itu harapan kita berdua gitu. Terus jadi awal-awalnya tuh dimulai dari Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana, pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku tuh ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah kata temanku, coba ya aku hubungin dokterku gitu. Nah pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali, karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar, mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter, dokter juga nggak langsung kayak oh ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan, nggak begitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau
begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu kita coba secara natural, oke kita coba secara natural untuk punya bayi, gak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungin lagi dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa masih cukup nggak nih dok untuk HPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih pas banget, udah endingnya gitu. Jadi ya udah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal, dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu. Program bayi tabung ini ada batas usianya gitu nggak sih kalau untuk wanita, mengingatkan semakin tua itu ada semakin faktor yang besar atau tidak ada batas usia. Jadi bayi tabung itu ada dua indikasi. Kenapa kok pasangan itu melakukan bayi tabung? Yang pertama adalah indikasi mutlak, artinya atau absolut, artinya tidak ada cara lain secara medis pasangan ini bisa hamil selain dengan bayi tabung. Yaitu satu, kalau dia azoospermia, artinya tidak ada sperma yang saat ejakulasikan dicek nggak ada spermanya, dan kita harus ambil sperma dari bawah ya dengan cara, dan kalau ada kita bisa bayi tabung. Yang kedua adalah apabila kedua saluran telurnya buntu, itu juga nggak mungkin sperma sama telur ketemu. Nah yang sisanya itu adalah indikasi relatif. Yang pertama, contoh pada Jessica sama Vincent pada usia 35 ingin punya baby lagi, resikonya sudah mulai tinggi di atas 35, dan juga kebetulan ingin mengejar waktu yang tinggal pendek untuk baby dragon. Ini adalah indikasi yang bagus, dan lagi karena kita sudah punya PGTA tadi, kita bisa mencegah itu. Batasan usia nggak ada. Semakin muda usia wanita yang mengikuti IVF di seluruh dunia, maka angka keberhasilan IVF akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kualitas sel telur itu sangat bergantung pada usia wanita dan usia pria. Sperma juga ya, jadi jangan mikir wah nggak apa-apa nih kakek-kakek. Walaupun ada artis mungkin yang kakek-kakek bisa menghamil lagi, tapi kalau bisa kita hitung ada berapa banyak yang bisa seperti itu kan gak banyak. Jadi baik pria maupun wanita, kedua faktor usia ini penting untuk mendapatkan embrio yang bagus. Jadi nggak ada batasan umur sejauh sel telur dan sel spermanya masih ada, dan juga semakin muda kita join IVF atau semakin muda hamil, itu angka keberhasilan untuk hamil lebih tinggi. Mungkin mau bertanya soal hasil USG hari ini seperti apa, dan apakah kembar kah untuk program kali ini? Kembar enggak. Hasilnya apa tadi? Hasilnya apa? Apa yang kelihatan dari USG? Apa yang kelihatan? Apa yang diperiksa juga? Ya, jadi tadi kita USG usia kehamilan Vincent. usia kehamilan Jeddah dan Vincent gitu kan, itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks sick one day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal, denyut jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan, dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal,
kemudian implantasi untuk tempat implantasi ari-arinya juga sampai saat ini juga bagus, cairan ketuban juga bagus, kemudian kita juga udah dengarkan ya jantungnya tadi, ya jantungnya juga bagus, teratur, jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes-tes selanjutnya yang akan dilakukan untuk memantau kehamilan ini dengan baik. Bayinya 1. Karena usia ada beberapa faktor, ada A, B, C, D yang memang mungkin alangkah baiknya kita tidak bertahan 1. Ya. Saya tambahin deh, apa perasaannya tadi dengar detak jantung pertama kali? Perasaannya sebagai orang tua pasti kita bahagia, bersyukur karena proses yang kita lewati itu membuahkan hasil dan hasilnya detak jantungnya normal, jadi ya kita happy banget, bersyukur. Tadi juga Vincent sempat meneteskan air mata ya. Jadi ya senang lah, bahagia banget kita, bersyukur banget gitu. Masih Tuhan masih berikan kepercayaan, kesempatan ini gitu. Lewat tangan emasnya ini. Bukan hanya saya, yang penting yang di atas, dan juga luar biasa saya melihat pasangan yang sibuk yang ini, tapi semua proses IVF ini dilakukan dengan taat, teratur, tepat waktu, hampir semuanya ketika kontrol ya datang, ketika epidural pas gitu ya. Jadi saya juga bersyukur bisa ketemu pasangan yang sebenarnya Jessica dan Vincent ini kan adalah public figure ya, yang pasti juga padat sekali kegiatannya, tapi ketika kita melakukan proses IVF ini beliau berdua benar-benar involve dengan semua protokol yang bagus, dan juga ya puji Tuhan kita juga mendapatkan hasil yang sampai saat ini. Iya. Ini kelami.